A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah, Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah ila yaumil qiyamah. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفق الأقوال لذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dapat sama-sama hadir untuk kembali melanjutkan pembahasan kitab Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Sayyid Ja'far Al-Barzanji, dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di mana eh, kita sudah akan masuk ke dalam pembahasan bahwa Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi, ya, ataupun menjadi seorang seorang rasul, di mana saat itu beliau berusia 40 tahun. Artinya dari sini kita akan mulai melihat, ya, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam, ya, dalam memperjuangkan dakwah Islam, ya, di kota Mekah, ya, di kota Mekah. Lalu kemudian nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan sedikit berbicara mengenai hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Artinya kelanjutan dari perjuangan dakwah beliau, ya, setelah periode Mekah nantinya dilanjutkan dengan periode Madinah. Baik, dikatakan oleh Said Ja'far Al-Barzanji, walamma kamula lahu sallallahu alaihi wasallam arba'una sanatan. Ketika Rasulullah SAW, ya, genap berusia 40 tahun, ala aufaqil aqwali lidzawil alimiyah, menurut pendapat yang paling disepakati atau paling banyak diterima oleh para ulama, ya, para ahli ilmu, ya. Jadi dalam konteks tadi Rasul diangkat atau Muhammad ini diangkat menjadi nabi ataupun rasul, ya, pendapat yang terkuat yang paling banyak diambil, dipegang, diterima oleh para ulama adalah saat beliau genap berusia 40 tahun. Ya. Jadi ketika beliau berusia 40 tahun, ba'atsahullahu ta'ala lil alamina basyiran wa nadhiran fa'ammahum birahmah. Saat beliau berusia 40 tahun, Allah mengutus beliau, mengangkat beliau, ya, melantik beliau lil alamina, untuk alam semesta, sebagai apa? Basyiran, pembawa kabar gembira, wa nadhiran, pemberi peringatan, ya, fa'ammahum birahmah, dan juga menyebarkan rahmat Allah kepada mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidaklah mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi pengutusan Rasul itu sendiri adalah rahmat, gitu ya, adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada al-alamin, kepada alam alam semesta, kepada kita semua. Ya, selain nanti beliau nanti akan bertugas dalam dakwahnya basyiran wa nadhiran, memberikan kabar gembira tentunya bagi orang-orang yang menaati perintah Allah, menjalankan aturan-aturan Allah, wa nadhiran, juga memberikan peringatan bagi mereka-mereka yang sekiranya melenceng dari jalan-jalan Allah, ya, melanggar batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Inilah tugas seorang nabi, tugas seorang rasul yang Allah tunjuk Nabi Muhammad menjadi nabi dan rasul itu saat berusia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun ini, ya, bisa dibilang adalah usia matangnya seseorang, ya, tingkat kematangan seseorang, ya, dalam bersikap secara diri sendiri, ya, dan dipandang orang pun dianggap sebagai orang yang layak untuk kemudian bisa dijadikan seorang pemimpin. Jadi usia 40 itu bukan usia yang tebak-tebakan, ya, dalam arti ya 40 aja deh gitu, enggak, tapi memang 40 itu dianggap sebagai usia matangnya seseorang, ya, dalam memimpin, karena nanti beliau akan punya masa, ya, dalam arti akan ada pengikut-pengikutnya. Nah, sehingga kalau yang memimpin adalah orang-orang yang belum berusia 40 tahun, itu besar kemungkinan nanti akan ada sedikit problematika, di mana masyarakat seperti kurang percaya, oh, ini kurang dewasa sosoknya.
Ya, bukan berarti usia 40 tahun itu adalah sebuah kepastian, tapi di sini sebuah isyarat untuk kita. Kita ambil isyaratnya saja. Memang ada juga orang yang belum berusia 40 tahun memang memiliki leadership kepemimpinan yang bagus dan apa namanya secara kematangan mungkin sudah. Ada yang mungkin sudah 40 tahun tapi belum itu semua memang ada juga. Tapi di sini ketika Rasul tunjuk 40 tahun setidaknya isyarat kepada kita berarti 40 tahun ini adalah ya usia yang apa namanya yang cocok gitu ya, usia yang sekiranya bagi kebanyakan orang dianggap sebagai batas kedewasaan. Ya, dalam arti disinilah puncak kedewasaan seseorang itu dalam usia yang dilalui ini. Ya. Wa budi'a ila tamami sittati ashhurin birru'yas shadiqatil jaliyah. Jadi awal mula pengangkatan menjadi nabi atau rasul ini, Nabi Muhammad itu ya diberi isyarat melalui mimpi selama 6 bulan. Oke. Fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaki subhin adha'a sana. Ya, mimpinya itu seperti halnya cahaya subuh yang memancar, gitu ya. Jadi ibaratnya di tengah kegelapan tiba-tiba ada cahaya yang terang memancar. Ini kan sebuah isyarat juga ya bahwa Rasul nanti akan menjadi cahaya di tengah kegelapan ya orang-orang jahiliyah saat itu. Di tengah kegelapan masyarakat saat itu seolah-olah nanti akan ada sosok yang menjadi cahaya penerang mereka. Nah, ini seperti isyarat kepada Nabi Muhammad SAW bahwa ya melalui mimpi ini engkau akan ditunjuk menjadi orang yang menjadi cahaya itu. Di tengah kegelapan tiba-tiba ada cahaya yang terang benderang, itulah engkau nanti orang seperti itu. Wa in nama wa in nama di birru'ya tamrinan lil quwwatil basyariyah. Kata Said Al-Barjanji, ya beliau Rasulullah SAW ini ya dimulai proses pengangkatan beliau, pelantikan ini dengan mimpi tadi, ya dan jangan disamakan dengan mimpi Nabi Muhammad dengan mimpi kita ya karena ru'yatul anbiya itu benar ya, solihah ya, sesuatu yang memang datangnya dari Allah. Ya, setan nggak bisa ya masuk ke dalam mimpinya Nabi ataupun Rasul berbeda dengan kita. Nah, tujuannya apa? Ya tamrinan lil quwwatil basyariyah untuk memberikan pelatihan ya kepada Nabi agar kuat secara kemanusiaan ya karena nantinya beliau akan mengalami apa namanya fase-fase atau hal-hal yang dalam tanda kutip gaib ya kalau secara mental kemanusiaan nggak siap nanti dikhawatirkan ya mengalami itu semua juga nggak siap gitu ya ini kan hal-hal mistis mulai di sini ya dalam tanda kutip karena nanti beliau akan bertemu dengan malaikat yang mana tidak semua orang bisa melakukan itu. Nah bayangkan kalau misalkan beliau nanti tiba-tiba bertemu malaikat dan nggak siap dengan semua fakta yang akan beliau hadapi maka beliau harus dilatih diberikan persiapan dulu ya diberikan isyarat dulu supaya tidak kaget karena itulah ya Said Barzanji mengatakan li'alla yafja'ahul malaku bisorihin nubuwati fala taqwahu wa agar nanti ketika malaikat Jibril datang menghampiri Nabi Muhammad SAW ya tidak ada rasa kaget ya tidak ada rasa ketakutan saat itu ya jadi sudah dipersiapkan dulu sebelum. Nah, wa hubbiba ilaihil khala'u fakana yata'abbadu bihira'in al-layaliya al-adadiyah. Nah, menjelang pengangkatan menjadi nabi dan rasul, nah itu Muhammad memiliki sebuah hobi baru, ya. Apa hobinya? Hobinya menyendiri, menyendiri keluar dari kampung, mencari tempat-tempat sepi, tempat-tempat sunyi untuk memikirkan keadaan masyarakat sekitar. Ya, jadi secara kemanusiaan pun Rasul pun sudah memiliki rasa kok kebiasaan masyarakat sini itu ya secara moral ya menurut pandangan beliau yang saat itu belum menjadi nabi itu bobrok ya moral masyarakat jahiliyah itu bobrok sekali kebiasaan-kebiasaan mereka itu ya penuh dengan hal-hal yang tidak benar sehingga kemudian Rasul itu lebih senang menyendiri ya memikirkan semua hal itu ya. Ah, disinilah kemudian beliau banyak menyendiri, melakukan ibadah secara mandiri, ya merenung di sebuah tempat yang bernama Gua Hira, ya yang bernama Gua Hira. Nah, sampai kemudian ila an atahu fi sharihul haqqi wa wafa. Lalu kemudian di momentum itulah ketika beliau sedang berada di Gua Hira, di mana beliau ke Gua Hira itu nggak sehari saja, ya, tapi bisa bermalam-malam di sana, ya, bisa beberapa hari di sana ya beruzlah ya menyendiri ya untuk agar tidak eh, memikirkan hal-hal lain kecuali apa yang ingin dipikirkan biar fokus di situ. Nah, di momentum salah satu momentum di salah satu waktu di mana beliau sedang berada di Gua Hira itu, nah itulah momentum di mana beliau didatangi oleh malaikat Jibril saat itu untuk menurunkan
wahyu yang pertama. Ya, wadzalika fi yaumil itsnaini, dan itu terjadi pada hari Senin, li sab'a asyrata lailatan khalat min syahri lailatul qadariyah. Saat itu adalah pada tanggal 17, ya, eh, hari malam hari, ya, yang mana 17 ini maksudnya 17 apa? Bulan apa? Ya, bulan yang di sana terdapat malam Lailatul Qadar. Ya, bulan yang terdapat malam Lailatul Qadar. Bukan berarti tanggal 17 itu ada Lailatul Qadar, tidak. Jadi, saya berjanji ini membuat sebuah kalimat Ramadan dijadikan seperti Ramadan itu kan bulan yang terdapat Lailatul Qadar di sana. Ya, berarti kata beliau tanggal 17 yang mana 17 itu adalah 17 di bulan yang terdapat malam Lailatul Qadar, yaitu malam 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 bulan Ramadan. Berarti tanggal 17 Ramadan. Bukan berarti 17 Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar saat itu. Ya, jadi harus hati-hati kita membaca ini. Gitu ya. Karena nanti akan bertentangan kalau memang 17 Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Berarti kata Nabi yang Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir bagaimana? Nanti akan jadi polemik lagi. Ya, kemudian ini saja. Nah, ada polemik juga. Katanya Al-Quran turun di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah 10 malam terakhir, gitu ya. Salah satu dari 10 malam terakhir. Sementara ya kita tahu kebanyakan bahwa Lailatul Qadar itu apa namanya, turunnya Al-Quran pertama kali itu di tanggal 17 Ramadan. Nah, sehingga kemudian tadi ada orang sebagian mengatakan 17 itu berarti adalah malam Lailatul Qadar, ya. Nah, sebagian mengatakan tidak, dan ini pendapat yang paling kuat, ya, bahwa Al-Quran itu turun dua kali, ya. Turun pertama kali secara menyeluruh, ya, dari Lauh Mahfuz, tempat di mana Al-Quran itu berada, ke Samaud dunia, ke langit dunia, ya, batas terakhir dari langit. Kemudian dari Samaud dunia turun secara berangsur-angsur, ya, itulah yang kemudian pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan itu. Sementara diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Samaud dunia itu yang pada malam Lailatul Qadar. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, itu bercerita mengenai turunnya Al-Quran pertama kali dari apa namanya, Lauh Mahfud ke As-Sama'ud Dunya secara sekaligus, ya. Kemudian nanti diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad dan pertama kali di tanggal 17 Ramadan, ya. Apakah pasti tanggal 17 Ramadan? Tidak. Said Barzanji pun mengatakan wasama akwal, ya, banyak juga perbedaan pendapat di sini, ya. Jadi tidak semua mengatakan 17 Ramadan. Memang hanya pendapat yang paling masyhur, ya, mengatakan bahwa pertama kali turunnya Al-Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Kata beliau, lisabain au li arba'in wa isyrina minhu. Ada pendapat yang mengatakan tanggal 24 atau 27 Ramadan, gitu ya. Ini kalau 24 27 berarti ada kemungkinan di malam Lailatul Qadar saat itu, ya, bertepatan. Ada juga pendapat seperti itu. Auli samanin khalat min syahri maulidihi. Atau ada juga yang berpendapat tanggal 28 di bulan beliau dilahirkan. Artinya 28 Rabiul Awal. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Allah di bada fihi badru muhayya, di mana lahir Rasulullah saat itu. Ya, intinya terdapat perbedaan pendapat, tapi memang pendapat yang paling masyhur adalah pada tanggal 17 Ramadan. Faqala lahu, jadi peristiwanya pada malam hari itu, ya, malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW, ya, meskipun tadi sudah ada bekal persiapan yang diberikan kepada Nabi Muhammad melalui isyarat mimpi, tetap saja, ya, keadaan malam itu pasti adalah keadaan yang sangat canggung, keadaan yang membuat beliau shock, ya. Kita sendiri di tengah gua, ya, tidak ada orang di sekitar kita, merenung, tiba-tiba ada sesosok yang datang kepada kita, gitu ya, yang pasti membuat kita kaget, ya, secara manusia pasti pasti kaget seperti itu. Nah, sehingga ketika malaikat itu berkata kepada Nabi Muhammad, Iqra, faqala lahu Iqra, ya, ya. Jadi pasti ada rasa, ya, saya harus apa, gitu ya. Jadi masih shock dengan keadaan, ya. Namanya orang shock dengan keadaan, ya, secara otomatis kan nggak langsung merespon dari apa yang disampaikan, gitu ya. Nah, sehingga kemudian ada penolakan di awal, ya. Penolakan dalam arti saya tiba-tiba disuruh baca. Memang apa yang saya harus baca? Dan saya pun juga ma'an nabi qari. Ini ada beberapa tafsiran juga para ulama. Ada yang menafsirkan saya tidak bisa membaca, gitu ya. Disuruh membaca, saya tidak bisa membaca. Disuruh membaca, ada juga yang memaknai apa yang harus saya baca, gitu ya. Namanya membaca kan ada objek yang dibaca. Yang dibaca apa? Gitu ya. Nah, ini ada kebingungan di situ. Dalam kondisi yang shock dan kebingungan itu, sehingga ya ada sempat berbentuk penolakan di situ.
Ya, faghattahu ghattatan qawiyah sehingga Nabi Muhammad SAW dipeluk oleh malaikat Jibril dengan pelukan yang sangat erat. Summa qala lahu untuk kedua kalinya dikatakan Iqra baca. Fa'aba. Nah, Rasul masih menolak, masih enggan, masih bingung dengan kondisi saat itu. Faghattahu tsaniyatan. Kemudian dipeluk lagi oleh malaikat Jibril hatta balagha minhul juhda wa ghatta. Nah, pelukan itu sampai membuat beliau sesak dadanya, gitu ya. Summa qala lahu untuk ketiga kalinya Iqra, ya. Untuk yang ketiga kalinya fa'aba, Rasul masih menolak, ya. Kemudian dipeluklah untuk kali ketiganya oleh malaikat Jibril liyatawajjaha ila ma sayulqa ilaihi bijam'iyatin. Ya, yang mana dengan tiga kali pelukan itu agar Rasul merasa tenang, ya, merasa nyaman, bisa menerima keadaan saat itu sehingga apa yang disampaikan bisa diterima secara keseluruhan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi peristiwa turunnya wahyu pertama itu bukan peristiwa yang semudah selancar yang kita bayangkan. Jadi ada peristiwa Rasul tentu shock saat itu, ya, kemudian juga bagaimana sosok malaikat Jibril saat itu menghadapi Rasul. Jadi peristiwa yang betul-betul ya mungkin di luar bayangan kita, ya. Nah, pada akhirnya wa yuqabiluhu bijiddin wa ijtihadin wa yatalaqqa. Ya, setelah merasa tenang, merasa bisa memahami situasi dan kondisi saat itu, akhirnya Rasulullah bisa menerima, ya, keadaan saat itu, dan pada akhirnya ya turunlah wahyu pertama saat itu. Yang kita tahu semua adalah surat surat Al-Alaq, ya, ayat 1 sampai dengan ayat ayat yang kelima. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini turunlah wahyu pertama. Summa fataral wahyu salasa sinin aw salasina syahran liyashtaqa ila intisyaqi hati kan nafahati syariyah. Kemudian setelah turunnya wahyu pertama itu, nah, sempat terhenti wahyu lebih kurang sekitar 3 tahun atau 30 bulan menurut versinya Said Ja'far Al-Barzanji. Tujuannya apa? Agar Rasulullah selain tadi bisa menenangkan diri, bisa menerima kenyataan, bisa menerima keadaan, juga mulai timbul kerinduan, ya, untuk kembali merasakan apa yang beliau rasakan tadi, gitu ya. Jadi dalam kondisi tertentu Rasul merasakan kok nggak ada lagi ini, ya, kok kapan lagi datangnya ini, sehingga muncul kerinduan, ya, ada eh, liyashtaq, ya, merasakan kerinduan, merasakan keinginan untuk kembali ke keadaan sebelum tadi. Nah, sehingga kemudian turunlah setelah 30 bulan atau 3 tahun dengan berbagai versi yang disampaikan oleh beliau, ya, wahyu yang kedua yaitu apa? Ya ayyuhal mudathir, ya, faja'ahu Jibril biha wa nada. Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dan menyampaikan menyerukan ayat ini, ya. Ya ayyuhal mudathir terdapat dalam surat Al-Muddatsir, ya ayyuhal mudatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Nah, sebagian mengatakan ada yang sampai ayat ke-7 apa namanya? Wala tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir, seperti itu. Nah, inilah awal mula ayat yang memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah, ya, untuk berdakwah. Dan tadi kita tahu bahwa dakwah yang pertama adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Jadi ayat yang menerangkan, yang memerintahkan kepada Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi adalah surat Al-Muddatsir, ya. Ya ayyuhal mudatsir, kum, berdirilah. Ya, maksudnya, nah, mulai sekarang bergeraklah, ya, fa'anzir, berilah peringatan. Jadi dakwahlah mulai dari sekarang, berikan peringatan kepada mereka, seperti itu. Dan ini adalah ayat untuk dakwah secara sembunyi-sembunyi dulu ke kalangan keluarga-keluarga, ya, sahabat-sahabat, orang-orang terdekat dari beliau terlebih dahulu. Dan tadi sudah kita singgung sebenarnya bahwa, ya, ini adalah wahyu yang kedua, ya, karena wahyu pertama adalah Iqra, dan ini dijelaskan oleh Said Barzanji lagi, ya, fakan li nubuwatihi fi taqaddumi Iqra bismi rabbika syahidun ala anna lahas sabiqiyah. Yang pertama itu adalah Iqra dulu, baru nanti ya yuhal mudatsir yang kedua, ya. Dan ini juga sebagai at-taqaddum ala risalatihi bil bisyarati wan nadharah liman da'a. Ini juga sebagai bentuk permulaan, ya, atas risalah untuk menyampaikan kabar gembira dan menyampaikan peringatan kepada orang-orang yang nanti akan didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini adalah fasal yang membahas mengenai peristiwa turunnya wahyu pertama, ya, sekaligus wahyu kedua, di mana disitulah awal mula Rasulullah SAW diperintahkan untuk berdakwah, yang menyebarkan syariat Islam, menyebarkan, ya, ajaran Islam, dakwah Islam, ya, kepada kelompok-kelompok tertentu terdahulu, ya, dalam arti keluarga-keluarga dekat dulu, orang-orang yang dekat dulu. Jadi dakwah secara sembunyi-sembunyi. Baik.
Atrilahu maqabrahul karim bi arfin syadiyyin min salatin wa hasd. Wa awwalu man amana bihi minar rijali Abu Bakrin sahibul ghari was-siddiqin. Yang pertama kali masuk Islam, yang pertama kali beriman dari kelompok laki-laki dewasa adalah Abu Bakar. Sahibul Ghar, ya, temannya Rasul di gua. Maksudnya apa? Nanti akan ada kisah ketika Rasulullah SAW itu akan hijrah ke Madinah. Beliau itu kan dalam kondisi kabur dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Yang mana beliau bersembunyi selama beberapa hari dalam gua Sur. Nah, yang menemani Rasul dalam gua Sur itu, dalam perjalanan itu adalah ya Abu Bakar. Makanya Sahibul Ghar, ya, teman dalam gua. Jadi teman dalam gua Rasul ketika bersembunyi dari kejaran ya orang-orang kafir Quraisy ketika beliau hendak hijrah ke Madinah. Wasiddiqiyah, beliau juga punya gelar As-Siddiq, ya, karena sebab beliau apa namanya membenarkan, orang pertama yang membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj, ya, dan membenarkan apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sehingga beliau digelari dengan As-Siddiq, yang membenarkan, maksudnya membenarkan Rasulullah SAW. Wa minasibiyani Aliyun, dari kelompok anak-anak itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, wa minan nisa'i Khadijah allati tsabbatallahu biha qalbahu wa waqa. Dari golongan perempuan adalah Khadijah, ya. Khadijah yang Allah berikan ketetapan dalam hatinya mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa minal mawali, dari kelompok mantan budak. Jadi maula itu adalah dulunya budak dimerdekakan. Jadi mantan budak, ya. Siapa? Zaid bin Harithah yang nanti diangkat menjadi ya anak angkatnya Rasulullah SAW. Ya. Wa minal ariqa, dari golongan budak adalah Bilal alladzi azabahu fillahi Umayyah. Yang mana Bilal ini adalah budak yang diazab, disiksa oleh Umayyah karena teguh dengan keyakinan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu kisahnya, ya. Bilal ini nantinya dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Awal mulanya Abu Bakar menebus uh, apa namanya Bilal, ya, dalam riwayat senilai 5 uqiyah atau sekitar 159 gram emas, ya. Ya, ini hampir 300 jutaan lebih, ya. Nah, kemudian dimerdekakanlah oleh Abu Bakar As-Siddiq, ya. Wa aulahu maulahu Abu Bakar. Ya, ini dah riwayatnya, ya, dimerdekakan oleh ya tuannya Abu Bakar dari perbudakan, ya. Nah, kemudian summa aslama, setelah kelompok yang awal-awal tadi mulailah bertambah banyak yang masuk Islam. Ya, di antaranya adalah Utsman, maksudnya adalah Utsman ibn Affan, kemudian ada Sa'ad, ya, Sa'ad ibn Abi Waqqas, kemudian ada Sa'id, ya, Sa'id bin Zaid, kemudian wa Talhah, ya, Talhah bin Ubaidillah, kemudian ada Ibnu Auf, ya, Abdurrahman Ibnu Auf, kemudian ada Ibnu Ammatihi, anak laki-laki dari bibinya yang bernama Sofia. Rasulullah punya bibi namanya Sofia. Nah, Sofia ini punya anak, ya, dan anaknya Sofia ini pun juga masuk Islam bersama kelompok-kelompok tadi. Ya, siapa nama anaknya? Nama anaknya adalah Zubair ibn Awam. Ya, Zubair bin Awam. Jadi Zubair bin Awam termasuk adalah apa namanya sepupunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wa ghairuhum, dan masih banyak lain, ya, yang masuk Islam juga di awal-awal itu. Ya, mimman anhalahu siddiqu rahiqat tasdiqi wasaqa, yang diajak, yang di apa namanya digiring, ya, yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah mendakwahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu kemudian ya mendakwahi juga kelompok-kelompok yang lain, orang-orang lain, sehingga banyak yang tertarik masuk ke dalam dalam Islam, ya. Wa ma zalat ibadatuhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu makhfiyatan. Saat itu ibadah dakwah masih sembunyi-sembunyi, ya. Nah, tidak terang-terangan, ya, tapi ya masih terselubung lah, dakwah terselubung ibaratnya seperti itu saat itu, ya, konteks. Hatta unzilat alaihi fasda' bima tu'mar fajahara bi du'ail khalqi ilallah. Sampai kemudian turunlah wahyu fasda' bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin, ya, yang terdapat di dalam surat Al-Hijr ayat 94. Ya, inilah perintah Allah kepada Nabi Muhammad, ya, untuk mendakwahkan Islam mulai saat itu secara terang-terangan, dakwah secara jahriyah, ya, tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi terang-terangan, ya. Nah, apa respon daripada kelompok kafir Quraisy saat itu? Awalnya lam yab'ud minhu qaumuhu hatta aba alihatahum wa amara bi rafdi ma siwal wahdaniyah. Awalnya, ya, kelompok kafir Quraisy ini nggak terlalu peduli, dan mereka pun belum menjauhi Nabi. Ya, karena menganggap, oh, ini hanya golongan kecil, dan ya mereka, ya, kelompok-kelompok mereka lah dengan visi misi organisasi mereka, anggapnya seperti itu. Sampai kemudian nanti sudah mulai dakwah penguatan akidah,
Di mana tentu ketika sudah berbicara mengenai penguatan akidah, ya, mengenalkan Allah sebagai Tuhan yang sebenarnya kepada pengikut-pengikutnya, di sisi lain otomatis menjatuhkan, ya, ataupun menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah, yang termasuk adalah Tuhan-Tuhannya orang-orang kafir Quraisy tadi. Nah, itulah kemudian di situ baru muncul apa namanya perlawanan, ya, dari kelompok kafir kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, fatajarra'u ala mubarazatihi bil adawati wa adah. Mulailah di situ apa namanya eh, menampakkan mereka kelompok kafir Quraisy itu, ya, perlawanan yang nyata, permusuhan yang nyata, dan banyak di antara kelompok kaum muslimin yang tersiksa saat itu, ya, disiksa, ya, diberikan gangguan-gangguan yang tidak menyenangkan. Washtadda 'alal muslimin al-bala, dan semakin hari semakin kuat, semakin meningkat siksaan-siksaan yang diberikan oleh kelompok kafir Quraisy saat itu. Ya. Fahajaru fi sanati khamsin ila nahiyatin Najasyiyah. Sehingga kemudian, ya, di tahun kelima setelah diangkat menjadi nabi, ya, itu Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat tadi untuk mencari perlindungan, diminta mereka untuk hijrah ke sisi Najasyi. Maksudnya apa? Negeri Habsyah yang saat itu dipimpin oleh Raja Raja Najasyi. Dan mereka diterima dengan baik di sana, dan bahkan dalam riwayat Raja Najasyi pun masuk ke dalam Islam seperti itu. Sementara Rasulullah tinggal di Mekah saat itu. Rasulullah masih agak sedikit lebih aman ketimbang sahabat yang lain. Kenapa? Di sisi Rasulullah masih ada ammuhu Abu Talib. Ya, masih ada pamannya Abu Talib yang memberikan perlindungan, masih menjaga. Jadi kelompok kafir Quraisy pun masih segan-segan untuk, ya, terang-terangan menyerang Nabi. Meskipun masih ada kesulitan yang diberikan kepada Nabi, tapi untuk langsung membunuh beliau misalkan saat itu agak sedikit masih kesulitan. Kenapa? Masih ada backingannya, yaitu Abu Talib, yang mana beliau juga cucu dari Abdul Muthalib saat itu, sehingga rasa segan masyarakat itu masih ada. Nah, sehingga Rasul memerintahkan sahabat-sahabat yang nggak punya backingan, yang nggak punya orang-orang pendukung di belakang, cobalah untuk hijrah dulu, cari perlindungan di sana, gitu ya, sehingga dilindungilah oleh Raja Najasyi. Oke, baik. Sedikit beliau kemudian bercerita, ya, masuk mengenai apa namanya perintah sholat, gitu ya. Jadi awal ibadah-ibadah ketika Islam itu baru muncul, ya, sholat sudah ada. Tapi bagaimana bentuk sholat saat itu? Karena kita tahu sholat yang lima ini, yang sehari-hari kita lakukan itu kan baru ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sementara ini belum ada Isra Mi'raj. Apakah sudah ada sholat? Jawabannya sudah ada sholat. Nah, dinyatakan oleh Syed Barzanji, wa furidu alaihi qiyamu ba'din minas sa'atil lailiyah. Nah, awalnya perintahnya itu adalah perintah untuk sholat di malam hari. Ya, dalam surat apa? Dalam surat Al-Muzammil. Ya, qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya. Jadi berdirilah di sepanjang malam kecuali hanya sedikit, gitu ya. Atau setidaknya setengah malam, ya, atau kurangi lagi, ya, atau kalau mau tambah tambah, gitu ya. Jadi banyak versinya, dalam arti yang penting di malam hari ada sholat. Jadi sholat di malam hari itu adalah awal mula sholat diperintahkan saat itu, ya. Summa nusikha, kemudian praktek sholat semacam itu dinasakh, dibatalkan, diganti bentuk sholatnya, dan yang membatalkannya juga masih dalam surat yang sama, yaitu surat Al-Muzammil ayat yang terakhir. Ya, dari kalimat faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah, gitu ya. Jadi pada akhirnya perintah itu nantinya digantikan dengan sholat yang baru, ya, bentuk yang baru, waktu yang baru. Sholatnya mungkin sama secara tata cara, tapi mungkin waktunya yang mulai diubah saat itu. Yang mana nanti turun dalam surat Ghafir, ya. Wasabbih bihamdi rabbika Wasabbih bihamdi rabbika bil asyiyi wal ibkar. Yang mana nanti awalnya sholat di malam hari menjadi sholat 2 rakaat di setiap pagi dan petang, ya, di setiap pagi dan malam. Jadi siang hari itu 2 rakaat, malam hari 2 rakaat. Ya, cuma nanti dibatalkan lagi nusikha, ya, bi ijabi sholawatil khamsi filati masrah, yang nanti apa namanya menjadi sholat 5 waktu di waktu yang ditentukan, ya, dan itu dimulai nanti sejak malam Lailatul apa namanya Isra Mi'raj, ya, malam Isra Mi'raj, ya, ketika Rasulullah SAW menjemput sholat istilahnya, ya. Nah, dalam peristiwa Isra Mi'raj tersebut ini sedikit mengenai apa namanya kewajiban sholat saat itu, ibadah yang dilakukan oleh umat Islam di awal-awal dakwah Islam. Oke, baik. Wa mata Abu Talibin fi nisfi Syawalin min ashiril ba'tsah. Nah, kemudian setelah
berlangsung dakwah. Jadi beliau juga menyampaikan singkat-singkat saja ya, nggak semua disampaikan secara gamblang gitu ya. Beliau langsung lompat ke tahun 10 dari kenabian, di mana saat itu wafatlah paman beliau yang bernama Abu Thalib. Sosok yang selama ini mendampingi beliau, ya, sosok yang selama ini menjadi backingan beliau, yang melindungi beliau, menjaga beliau di tahun ke-10 Hijriah, 10 dari diangkatnya menjadi Rasul, itu beliau diwafatkan. Nah, kematian itu membuat sedih Rasulullah SAW, ya, dengan dua sisi. Satu sisi, pelindung beliau selama ini itu sudah wafat, di sisi yang lain karena beliau mati dalam keadaan tidak memeluk agama agama Islam, sehingga turunlah ayat ya, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau inginkan, tapi Allah dapat membuat orang mendapatkan hidayah sesuai dengan kehendak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa talathu Khadijatu, bukan hanya satu beban saat itu, beberapa bulan setelahnya, bahkan ini beberapa hari kata beliau ya, ba'da salah satu ayam, setelah 3 hari kematian, baru 3 hari wafat Abu Thalib, diikuti dengan kematian istri beliau Khadijah. Jadi selama ini beliau didukung oleh Abu Thalib dan Khadijah, sekarang dua sosok pendukung utama ya daripada Rasulullah meninggal di tahun yang sama dalam waktu yang berdekatan. Sehingga apa? Wasyaddal bala'u 'alal muslimina urah. Ya, karena Rasulullah tidak lagi memiliki orang yang disegani bagi mereka kelompok kafir Quraisy, sehingga cobaan kepada umat Islam semakin kuat saat itu. Ya, jadi tidak segan-segan lagi orang kafir Quraisy ini menyerang Nabi, bahkan ya mengancam untuk dibunuh dan lain lain sebagainya. Sehingga mendapati hal itu Rasulullah SAW akhirnya hijrah ya. Kemana? Ke daerah yang bernama Taif untuk mendakwahi kelompok Bani Thaqif. Hanya saja ya, falam yuhsinu bil ijabati qira. Ketika sampai di sana ternyata tidak sesuai ekspektasi ya, tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Ketika sampai di sana malah mereka ya, kelompok mereka, rombongan mereka ditolak oleh orang-orang Taif. Ya, lebih celakanya lagi apa? Wa aghrau bihi sufaha'u wal abida. Ya, orang-orang sana memerintahkan kepada orang-orang bodoh. Jadi dikumpulkan orang-orang bodoh, budak-budak dikumpulkan semua, disuruh mereka mencaci Nabi Muhammad SAW, wa ramauhu bil hijarah, dan mereka disuruh untuk melempari Nabi dengan batu-batu ya, sampai beliau berkucuran darah, ya, sampai darah mengalir dari muka beliau ya. Summa ada sallallahu alaihi wasallam, pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kembali ke Makkah karena nggak terima di sana gitu ya. Nah, dalam keadaan sedih ya, hazinan. Nah, di dalam perjalanan itu fasa'alahu malakul jibal, datanglah seorang malaikat menemui Nabi Muhammad, kemudian meminta Nabi Muhammad untuk memerintahkannya agar menghancurkan, mengazab kelompok yang tadi telah menolak beliau. Ya, jadi ditawari Rasul. Rasul, tadi kelompok tadi nggak mau nerima ajakan kamu, nggak mau melindungi kamu, bahkan mereka menyerang kamu. Gitu ya, perintahkan aku untuk menghancurkan mereka. Kata malaikat kepada Nabi Muhammad. Tapi apakah Nabi Muhammad setuju saat itu? Tidak. Bahkan Rasul mengatakan apa? Inni arju ayyukhrijallahu min aslabihim man yatawallah. Ya, aku berharap nanti akan ada dari keturunan-keturunan mereka, ya, Allah akan mengeluarkan ya orang-orang yang nanti akan beriman kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasul nggak menyimpan dendam sama sekali kepada kepada kelompok-kelompok mereka, kepada orang-orang tadi. Ya, ini berbeda dengan kita. Kalau kita mungkin ditawari itu ya karena saking dendamnya gitu ya. Ya mungkin kita akan apa namanya? Tidak segan-segan untuk menerima. Ya, kita akan perintahkan malaikat. Tapi itulah bedanya kita dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini bisa terlihat dari akhlak beliau. Ya, bagaimana penyayangnya beliau, tidak punya dendam, ya, kebaikan akhlak beliau tercermin bahkan sebelum diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Atirillahu maqabrahul karim bi'arfin syahidin min salatin wa tasbih. Thumma usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqatatan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa rihabihil qudsi. Nah, berikut kemudian Said Barzanji bercerita mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana peristiwa ini dalam riwayatnya dijelaskan sebagai bentuk hiburan kepada Rasulullah SAW, karena di tahun itu yang disebut dengan Amul Huzni, ya, beliau ditinggal oleh dua orang yang paling menyayangi beliau, yang paling mendukung dan membela beliau dalam dakwah Islam, yaitu Abu Talib dan Khadijah istri beliau. Nah, sehingga sebagai bentuk hiburan kepada Rasulullah SAW, beliau apa namanya dihadiahi dengan peristiwa Isra Mi'raj. Nah, karena itu peristiwa Isra Mi'raj diceritakan setelah ya peristiwa Amul Husni tadi.
Summa usriya, kemudian Rasulullah diisrakan, ya diperjalankan. Biruhihi wa jasadihi, ruh dan jasad, gitu ya. Karena sebagian ada yang menyangka bahwa perjalanan Isra Mi'raj itu hanya ruhnya Nabi saja, jasanya tetap di Mekah. Nah, di sini kalimat yang dinyatakan oleh Said Barzanji menegaskan bahwa bukan hanya ruh, tetapi jasadnya juga melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi seluruh tubuh Nabi, ya, ruh dan jasad itu mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu. Ya, kalau dalam keadaan sadar, jadi bukan mimpi, ya, tapi memang fisik yang memang benar-benar, ya, pergi ke sana, gitu ya. Dari mana? Dari Al-Masjidil Haram, di Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa, wa rihabihil Qudsiyah. Ya. Kemudian wa urija bihi ila samawati. Nah, setelah melalui peristiwa Isra, ya, diterbangkan, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian beliau dinaikkan, ya, urija, Mi'raj, ya, peristiwa Mi'raj ila samawat, ke langit. Faro'a Adama fil ula, ya, di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam, ya, Faro'a Adamu fil ula. Kemudian waro'a fis saniyati Isa bin Maryam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wabna khalatihi, dan anak bibinya yang bernama Yahya. Jadi di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Waro'a fis salisati Yusuf, ya, di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Nabi Yusuf. Wafir Rabi'ati Idris, di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Wafil Khamisati, di langit yang kelima bertemu dengan Harun, Nabi Harun. Wafis Sadisati Musa, di langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa. Wafis Sa'biati Ibrahim, ya, di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim, seperti itu, ya. Nah, kemudian setelah melewati tujuh langit itu, sumaru fi ila sidratul muntaha, dinaikkan lagi ke suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Nah, di sana Rasulullah SAW sami asarifal aqlami bil umuril maqdiyah. Rasulullah mendengar decitan bunyi kalam yang sedang menuliskan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hingga kemudian beliau ditempatkan. Oke. Nah, di sini menariknya ketika sampai di Sidratul Muntaha, beliau tidak dibahasakan dengan naik lagi ke tempat bertemunya Allah. Ya, kalau misalkan dinaikkan lagi, kesannya berarti Allah berada di atas, yang mana kita naik ke atas terus bertemu dengan Allah, gitu ya. Nah, di sini naiknya cuma sampai Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha ila maqamil mukafahah, sampai dengan apa namanya? Maqam mukafahah, istilah, ya. Maqam dibukanya semua tabir penghalang, di mana nanti beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan kalimat rufi'ah, tidak diangkat ke sana, tidak naik lagi, ya, tapi beliau dipindahkan, ya, seolah-olah beliau langsung berada di maqam mukafah saat itu, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana kalau Allah itu tidak butuh kepada tempat dan tidak butuh kepada waktu, ya. Alladzi qarrabahullahu fihi wa adnah, yang mana saat itu beliau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa amatalahu hujubal anwaril jalaliyah, ya, dibukakan, ya, penghalang-penghalang cahaya-cahaya, ya, dari diri beliau. Wa arahu bi'ainai ra'sihi, dan beliau bisa melihat dengan kedua matanya langsung, ya, Allah Subhanahu wa taala. Wa basatalahu busutal itlal, dibentangkan permadani untuk bisa dilewat. Nah, intinya di pertemuan itu, ya, apa? Faradha alaihi wa ala ummatihi khamsina shalah. Ya, Rasulullah diperintahkan, ya, dan juga kepada umat-umatnya untuk mendirikan sholat 50 waktu, ya, yang mana awalnya Rasulullah setuju. Nah, sehingga beliau kan turun saat itu dalam riwayatnya. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa, Nabi Musa memberikan nasihat bahwa umatmu nggak akan sanggup 50 kali sehari itu sholat. Kemudian terjadilah proses naik lagi, ya, bertemu lagi dengan Allah. Kemudian tawar-menawar terjadi, negosiasi. Sehingga kemudian pada akhirnya kesimpulannya dalam sehari semalam itu hanya 5 waktu saja sholatnya. Tapi 5 waktu itu, ya, inhala sahabul fadli farudan ila khamsin amaliyah walaha ajrul khamsin. Pahalanya setara dengan sholat 50 kali. Jadi awalnya perintah 50 didiskon menjadi 5. Nah, tapi dengan melaksanakan 5 ini akan mendapatkan pahala setara 50 waktu sholat, seperti ini, ya. Nah, kama sya'ahu fil azali wa qadha. Dan itu semua sudah merupakan ketetapan Allah dari sejak zaman azali. Jadi jangan dianggap ini berarti Allah bisa dinego. Enggak. Dari Allah, dari awal itu sudah ada ketetapan Allah bahwa sholat itu 5 waktu. Oke. Jadi ini banyak orang yang kemudian, ya, ya, apalagi orang-orang yang istilahnya itu benci dengan Islam, anti-Islam, berarti Tuhan bisa dinego, berarti Allah nggak berkuasa. Dari awal sebelum ada peristiwa itu sudah ada ketetapan sholat itu 5. Nah, Allah menciptakan mekanisme, gitu ya.
Ini kan sering juga terjadi gitu ya. Jadi Allah tidak hanya menciptakan hasil tapi juga menciptakan mekanisme ya. Allah menetapkan orang itu kaya. Tapi apakah kemudian langsung jadi kaya? Tidak, ada mekanismenya menjadi kaya. Siapa yang menciptakan mekanisme itu? Ya Allah juga. Jadi yang menciptakan hasil adalah Allah, yang membentuk proses juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari awal sudah ada ketetapan sholat itu 5 waktu, tapi dengan mekanisme yang Allah ciptakan. Dari awal 50 dulu, kemudian nanti akan menjadi 5. Allah sudah tahu karena Allah yang menciptakan mekanisme mekanisme itu. Ya, jadi jangan menganggap Allah bisa diatur dengan adanya diskon tadi, tidak gitu ya. Dari awal memang sudah ada ketetapan. Itulah yang dikatakan oleh Ted Barjin di sini. Jadi 5 sholat itu masya'ahu fil azal merupakan sesuatu yang memang dari awal diinginkan oleh Allah, wa qadah yang Allah tetapkan dari awal, dari sejak zaman azali sholat 5 waktu itu sudah ada. Itu dalam arti yang akan diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kelompoknya. Hanya mekanismenya tidak langsung jadi 5, tapi diperintahkan 50. Karena Allah tahu nanti ketika bertemu dengan Nabi Musa, Allah membentuk mekanisme di mana Nabi Musa bercengkrama dengan Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad akan minta diskon yang akhirnya menjadi 5 seperti itu. Ya, summa ada fi lailatihi bil mawahibil laduniyah, di malam hari itu juga ya Rasulullah kembali dengan anugerah Allah ya ke Mekah, di mana beliau tadi berangkat di sana, beliau sampai di sana di malam yang sama. Jadi cuma 1 malam saja ya. Nah, keesokan harinya diceritakanlah kepada pengikut-pengikutnya. Tentu yang namanya manusia ya diceritakan satu, nanti satu ceritakan lagi, tersebarlah berita itu di seluruh ya penjuru Mekah bahwa Nabi Muhammad SAW melakukan peristiwa Isra Mi'raj dalam 1 malam ya dengan ruh dan jasad dalam keadaan yaqظah, sadar. Nah, ketika peristiwa itu diceritakan ya, orang pertama yang membenarkan dan tidak banyak bertanya saat itu adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya, fasaddaqahu as-siddiqu bimasra. Ya, peristiwa yang terjadi langsung dibenarkan. Muhammad itu benar. Saya yakin kebenarannya, memang kejadiannya seperti itu. Tanpa banyak bertanya, tanpa banyak kebingungan seperti itu. Nah, begitupun dengan diikuti kemudian oleh kullu dzi aqlin rawiyah. Orang yang memiliki kecerdasan, orang yang memiliki akal juga membenarkan Rasulullah SAW. Nah, wa kadzabathu Quraisy. Nah, orang-orang kafir Quraisy mendustakan. Ya, mana ada yang seperti itu. Suatu malam pergi ke Baitul Maqdis ya, kemudian nanti naik ke langit dan segala macamnya. Ini kan nggak masuk akal seperti itu ya. Nah, didustakan oleh kafir Quraisy, dan bahkan pengikut-pengikut Nabi itu juga ada yang kemudian menjadi murtad. Wartadda man adallahu syaitan. Siapa mereka? Orang-orang yang mengikuti Nabi, masuk Islam awalnya, tapi mendengar cerita itu merasa ragu, kesannya adalah, oh ini ajaran agama yang cuma dongeng-dongeng belaka. Mana ada peristiwa itu? Kenapa mereka punya pikiran seperti itu? Karena mereka telah disesatkan. Adallahu syaitan wa ahwah, dipalingkan oleh syaitan gitu ya. Jadi meskipun sudah masuk Islam tidak berarti orang itu akan aman dan nyaman. Nah, syaitan akan terus datang untuk mengganggu, untuk mengaburkan pikiran-pikiran mereka, ya, sehingga ya itu ada kelompok yang awalnya masuk Islam dengan pikiran-pikiran dari syaitan membuat mereka menyatakan diri keluar lagi dari Islam. Itu adalah ya sesuatu yang fakta yang harus diterima. Bagaimana kemudian syaitan itu bermain? Syaitan nggak bermain secara langsung, ya. Oh, jangan ikuti Nabi Muhammad ya, jangan ikuti Muhammad, jangan ikuti Rasul itu. Ya nggak seperti itu, tapi diajak berpikir yang logis mungkin gitu ya. Kesannya adalah logis menurut mereka. Eh, kamu ngikut ajaran Nabi Muhammad. Dia cerita begitu, kamu percaya? Orang yang cerita begitu, kamu percaya dengan apa yang diceritakan selama ini? Nah, tentu orang yang imannya lemah dengan tipu daya syaitan itu akan berpikir, ya juga ya. Jadi jangan-jangan selama ini apakah itu adalah tipu daya sebagaimana ceritanya hari ini? Nah, sehingga banyak orang yang murtad saat itu. Banyak apa namanya kelompok-kelompok yang awalnya sudah masuk Islam sudah yakin malah keluar dari Islam. Nah, ini menunjukkan bagaimana keyakinan dan keimanan kita, salah satu rukun iman itu adalah percaya dengan hal-hal yang gaib gitu kan. Percaya dengan hari kiamat gitu ya. Dan bentuk lebih luasnya adalah percaya dengan hal-hal gaib yang terjadi. Ya, hal-hal mistis yang terjadi. Di antaranya tadi adalah peristiwa peristiwa Isra dan Mi'raj. Ketika kita meyakini beriman kepada Nabi, berarti kita beriman dengan segala hal berita yang datang dari Nabi, termasuk peristiwa Isra Mi'raj juga seperti itu. Ini adalah bentuk keimanan seorang yang hakiki. Baik, wallahu alam, demikian dulu pembahasan kita di pertemuan kali ini, yang mana tadi kita sudah membahas beberapa hal mengenai peristiwa turunnya wahyu dan bagaimana penyebaran Islam di Makkah. Insya Allah, ya sebagaimana tadi yang telah kita sampaikan, di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai dakwah Rasulullah ya di Madinah, di mana di sini akan diceritakan ya mengenai peristiwa hijrah ke Madinah ya, dimulai dari
apa namanya tahun ke-10. Artinya tidak serta-merta hijrah itu langsung begitu saja ke Madinah, tapi ada peristiwa-peristiwa sebelum itu yang mana beliau masih di Mekah pada tahun ke-10, 11, 12 dan ke-13 setelah diangkat menjadi nabi barulah nanti hijrah ke Madinah dan sedikit peristiwa di dalam perjalanan menuju Madinah dan sampainya nabi ke Madinah nanti. Baik, kita cukupkan naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.